Oke, saya persiapkan materinya. Mungkin silahkan Bu Rika bisa. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Mai sudah mengantarkan acara sore hari ini. Hari ini cuacanya cerah sekali. Ini rumah saya di Ungaran. Panas sih, tetapi anginnya banyak gitu ya. Baik, karena waktunya sangat singkat dan kita akan membahas 3 produk pangan gitu ya. 3 makanan yang sebenarnya sering kita santap atau bukan sesuatu yang asing bagi kita semua, karena 3 makanan ini juga sering kita temui, terutama untuk anak-anak muda ini ya. Ini para pesertanya saya yakin ini umurnya nggak ada separuhnya dari saya, Bu Mai. Kalaupun ada mungkin sedikit mama-mamanya yang ikut begitu. Karena ini khusus untuk anak SMA, untuk dan calon mahasiswa gitu dan juga mahasiswa. Tapi banyak ini mahasiswa teknologi pangan. Rasanya mungkin kangen sama dosennya ini. Baik, ya, mochi. Kita sering mendengar mochi dan menyantapnya. Bisa terbayang rasanya kalau di sini ada warna coklat, karena pada umumnya ada isinya warnanya coklat gitu ya. Nah, kita anggap sesuatu yang makanan seperti sesuatu yang lengket, sesuatu yang lembut gitu ya. Coba lihat Bu Mai, bisa langsung ke slide kedua. Nah, mochi ini sebenarnya memang bukan makanan dari Indonesia. Tetapi saya yakin adik-adik semua ini dari lahir ya, sejak kecil balita sudah dikenalkan nama mochi ini. Kalau dilihat dari namanya mochi itu sudah jelas bukan makanan Indonesia, apalagi makanan Jawa. Ya, mochi sangat akrab dengan bahasa ke arah China, ke arah Jepang gitu. Tapi kita lihat mochi ini dalam bahasa Jepangnya hachi. Ini sebenarnya adalah memang kue khas Jepang yang selalu hadir jika pada tahun baru mereka. Dan makanan ini sudah sejak lama dikenal atau sejak lama dikenalkan oleh orang-orang Jepang, jadi para tetua atau leluhurnya sejak zaman Heian, namanya zaman Heian seperti itu. Dan makanan ini dulu hanya bisa disantap oleh para kaisar karena dianggap ini adalah makanan dewa. Sebenarnya nggak hanya mochi yang dianggap makanan dewa, banyak sejarah yang mengatakan bahwa makanan-makanan yang enak itu selalu yang dianggap sebagai makanan dewa itu yang menyantap pertama kali atau pertama-tama adalah hanya para raja-raja atau kaisar-kaisar. Tetapi kita setiap hari sebenarnya bisa, kalau sekarang ini semua orang bisa menyantap mochi. Nah, selanjutnya Bu Mai, lanjut. Saya tidak pencet sendiri nih. Kok nggak ada tampilan gambarnya nih? Jadi mochi kalau kita makan, coba kita praktekkan, kan selalu ada yang rasanya lengket, teksturnya lengket, lembut gitu ya, dan mulur ya seperti gambar ini. Nah, sebenarnya apa rahasia kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa mulur, lembut seperti ini? Nah, ini kita akan lihat karena ada bahan yang sangat berkaitan dengan sifat dari mochi ini. Mochi sekarang ini banyak sekali modifikasinya. Tetapi semua mochi yang beraneka ragam ini, bentuk maupun isinya, itu satu bahannya yang sangat mendominasi dan sangat memberikan karakteristik dari mochi ini, yaitu sticky rice atau glutinous rice atau ketan. Ya, dalam bahasa Indonesia ini adalah ketan. Atau kalau masih mentah disebut sebagai beras ketan. Tapi kalau sudah jadi makanan, kita biasanya mengatakan itu adalah ketan. Apa bedanya dengan beras biasa atau nasi? Beras kalau kita masak namanya jadi nasi. Ya. Kalau masih mentah, banyak
anak-anak muda sekarang yang tidak bisa membedakan atau belum bisa membedakan antara beras dan ketan. Kalau dari tanamannya sendiri persis seperti padi, yaitu yang untuk beras. Jadi mempunyai male, bulir, seperti itu. Hanya perbedaannya, kalau mau lebih teliti, ketan itu lebih merunduk. Merunduk lebih jatuh seperti itu malainya dibandingkan dengan beras. Karena memang isinya itu lebih berbobot seperti itu. Kalau dalam keadaan normal, artinya tidak banyak hujan dan tidak kebanjiran, artinya kalau disamakan dengan tanaman padi itu tanaman beras ketan itu lebih merunduk gitu ya. Ini bisa kita lihat. Lalu di Indonesia atau pada umumnya di dunia ini, beras ketan ini ada 2 jenis, yaitu ada hitam dan ada putih. Nah, kalau hitam bentuknya juga atau kelihatannya ketika masih jadi beras itu juga sama dengan beras yang warnanya hitam, karena kita juga mengenal beras yang warnanya hitam. Lalu kalau putih itu seperti beras putih. Nah, kalau yang berwarna putih ini jika dibandingkan dengan beras itu bisa nampak sedikit jelas. Kalau beras ketan itu warnanya putih susu, dalamnya seperti kompak, jadi ada semacam putih susu, jadi padat gitu ya. Kalau beras itu ada lebih bening, lebih jernih seperti itu warnanya. Jadi jangan keliru, ini untuk adik-adik semua nih, bedanya beras ketan dan beras biasa ketika masih mentah ya. Tetapi kalau sudah matang itu nanti hasilnya akan sangat berbeda. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan itu dan memberikan tekstur yang lengket? Yaitu untuk beras ketan itu mempunyai pati yang sangat dominan amilopektinnya, bahkan hampir 100% itu mengandung amilopektin. Sementara kalau beras yang lain bukan ketan itu bisa mengandung amilosa dan amilopektin. Nah, tetapi untuk beras ketan ini hampir 100%, bahkan juga memang jenis tertentu betul-betul 100% isinya amilopektin. Ini yang menyumbang atau berkontribusi membentuk tekstur yang lengket dan lembut jika ketemu air dan ketemu panas. Artinya ketemu dengan suatu temperatur tertentu. Nah, apa bedanya amilosa dan amilopektin? Amilosa ini bentuknya linier, ini kalau sudah pada belajar kimia ya, linier lurus begitu. Polimer ini polimer karbohidrat, kemudian yang amilopektin itu ada cabangnya. Jadi cabang-cabang ini yang membedakan dengan amilosa. Sehingga kalau dilihat secara skematis itu amilopektin lebih banyak cabangnya begitu ya, seperti yang terlihat di bawah ini. Nah, teksturnya sangat lembut dan lengket jika beras ketan ini ditambah dengan air kemudian ditanak, itu akan memberikan suatu tekstur yang lengket. Nah, karena apa? Amilopektin ini sifatnya sangat menyerap air. Nah, ketika kena panas atau juga airnya menjadi panas, menyebabkan molekul pati ini menjadi pecah atau membuka, sehingga air ini akan terserap dan pada akhirnya membentuk suatu tekstur yang lembut, lembek, dan lengket tadi ya, karena sangat rapat struktur molekulnya. Ya. Kemudian mochi juga kalau kita rasakan kan itu ada rasa manis di bagian luarnya ya, terlepas dari ada taburan, karena toppingnya itu bisa macam-macam, topping untuk ditabur-taburkan dia dalam kulit luarnya ini, itu ada yang diberi susu bubuk, ada yang kedelai, ada yang juga memang hanya tapioka biasa. Tetapi dalam pembuatannya sering juga ditambahkan dengan gula untuk menjadi adonan ini. Nah, gula dan air ini juga yang akan menyumbang suatu bentuk yang elastis atau mulur. Nah, sehingga kalau kita makan itu seperti Anda lihat di gambar sebelah kiri ini
mulur begitu ya. Ini ciri khasnya suatu mochi. Nah, jadi kalau mochi itu pasti dibuat dari ketan karena itu menjadi karakteristiknya. Kalau tidak dibuat dari ketan itu nanti namanya jadi bukan mochi ya, karena ciri khas mochi itu dimakan lembut, mulur begitu dan manis. Nah, isiannya itu sekarang ini sangat banyak sekali modifikasinya, terserah orang ini seleranya seperti apa, tetapi pada saat awal mula mochi ini dikenalkan, pada umumnya isinya adalah biji-bijian atau dalam bentuk kacang yang sudah dibuat pasta. Tetapi sekarang berisi es krim ya. Nah, es krim ini bisa diisikan ke dalam mochi. Nanti akan disampaikan videonya ya bagaimana membuat mochi berisi es krim. Nah, mochi dengan es krim ini sekarang sangat disukai. Karena apa? Sensasi dingin dari es krim ini membantu menikmati mochi menjadi lebih lebih punya sensasi yang bertolak belakang. Bertolak belakang itu maksudnya bagaimana? Kita merasakan sesuatu yang bisa bertabrakan tetapi bisa menyatu untuk di dalam mochi ini, dan ini terbukti banyak sekali peminatnya dan terutama adalah anak muda. Kenapa? Anak muda ini kan sukanya seger-seger dingin begitu ya, dibandingkan dengan orang tua yang sudah sering masuk angin itu untuk dengan dingin itu agak sensitif ya. Jadi tetapi ini sangat berpadu, rasanya sangat nikmat karena mochi ini sebenarnya relatif tawar rasanya. Kemudian kalau mau diteruskan agak banyak itu menjadi lengket dan seret lama-lama. Kalau kemudian teksturnya itu tidak sangat lembut, itu juga sangat bisa menimbulkan seret. Nah, ini kalau untuk menetralkan rasa seperti ini dan tekstur dari mochi menjadi lebih terus dinikmati, maka dengan menambah es krim ini sangat sangat nikmat. Dan kenapa es krimnya ini lalu tidak merembes ke mochi? Nah, karena es krim ini juga banyak mengandung lemak, meskipun ada es, tetapi benar-benar es krim ini sebenarnya kaya akan lemak, dan lemak ini sifatnya adalah hidrofobik sehingga dia tidak gampang melebar atau merembes ke dalam kulit maksudnya mochi ini ya. Jadi itu sesuatu yang bisa kita pelajari sifat-sifatnya. Jadi kalau nanti di teknologi pangan ada namanya teknologi pengolahan susu, maka kita akan praktikum es krim gitu ya. Nanti kita akan tahu karakteristik es krim seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Nah, berikutnya Bu Mei. Nah, mochi ini teman-teman dan adik-adik semua sepertinya bukan sesuatu yang ilmiah begitu ya, tetapi kalau di teknologi pangan kita bisa bahwa mochi ini adalah sesuatu yang ilmiah. Wah, ini ada ting-ting-ting bakso ini. Mohon maaf nih kalau sore-sore di rumah saya ada bakso. Tidak apa-apa ya, karena ini juga makanan, kita membahas makanan. Nggak apa-apa Bu, background music. Nanti kita juga kalau kuliah di teknologi pangan ada teknologi pengolahan daging. Nah, ini salah satunya kita akan mempelajari bakso. Bakso ini adalah suatu produk emulsi daging begitu ya. Menarik sekali sebenarnya belajar teknologi pangan, produk makanan, tapi kita bisa melihat aspek ilmiah dari makanan kita. Ini hanya saya menyampaikan pada adik-adik semua, kita belajar makanan itu bukan masak-masakan semata, tetapi sebenarnya kita bisa mempelajari atau menerapkan ilmu-ilmu yang sebenarnya sudah dipelajari sejak SD. Kita di SMA kita belajar fisika, belajar kimia, belajar matematika, itu semua bisa menjadi bahan untuk mempelajari produk pangan dengan teknologi, dengan kemudian memodifikasi menjadi lebih menarik dan lebih lebih disukai dan lebih modern. Itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan di program studi teknologi pangan ini.
Saya kira itu yang bisa sampaikan tentang mochi. Jadi adik-adik nanti kalau yang mau belajar mochi dan apa itu sticky rice lebih lanjut, itu tadi adalah contohnya. Anda bisa melihat jurnal, banyak sekali jurnal tentang mochi. Jadi bukan mochi, pokoknya enak ya makanan. Tapi selembar cara membuat mochi, 1 lembar saja. Dan nanti videonya juga mungkin hanya 3 menit. Tetapi di balik itu semua sebenarnya penuh dengan ilmu pengetahuan yang baru tentang produk makanan. Terima kasih, Bu Mei, saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi setelah Nanti kita akan lihat mochi video. Penjelasan ya pemaparan tentang mochi, dan sekarang kita lihat video pembuatan mochi ice cream. Video ini diambil oleh para mahasiswa program MTK FTP dan dilakukan di lab nutrisi dan teknologi kuliner. Ya, jadi selamat menyaksikan sebelum nanti lanjut ke materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Dina. Saya Robert. Dari Universitas Katolik Setiap Pranata. Fakultas Teknologi Pertanian. Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Teman-teman tahu nggak sih, mochi yang jalan-jalan itu merupakan makanan tradisional khas Jepang yang terbuat dari tepung beras ketan. Mochi pada umumnya diproduksi pada saat malam dari Jepang. Nah, seperti yang udah dijelasin, kalau kue mochi itu kenyal dan tidak memiliki isian seperti kacang tanah atau gula pasir. Tapi pada buatan kali ini kita akan berbagi yang berbeda. Nah, pasti penasaran kan? Yuk, kita terus. Yang digunakan dalam pembuatan mochi yaitu tepung beras ketan, maizena, susu, santan kental, gula, minyak. Lalu untuk isian mochi terdapat whipped cream, air dingin, susu bubuk, selai blueberry, dan juga menggunakan taburan susu bubuk. Untuk membuat kulit mochi, kita campurkan susu serta gula dan minyak ke dalam mixing bowl, lalu diaduk hingga merata. Di bowl yang berbeda, campurkan tepung beras ketan dan tepung maizena. Kemudian campurkan bahan kering ke dalam bahan basah sedikit demi sedikit. Kemudian yang tadi telah dibuat, kita saring. Siapkan minyak dan oleskan pada mangkuk baru yang akan digunakan untuk membungkus bahan mochi. Untuk membuat isian mochi, pertama-tama dicampurkan whipped cream, air dingin, dan susu bubuk menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi hingga 4 menit atau hingga kaku. Nah, apakah kalian tahu bahwa proses pengocokan whipped cream ini perlu dijaga sebelumnya menggunakan air dingin? Karena pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius akan terbentuk globulan lemak yang besar dan berikatan membentuk campuran homogin, sehingga mendapatkan hasil whipped cream yang baik. Kemudian, whipped cream dicampurkan dengan saus strawberry menggunakan spatula dan dimasukkan ke dalam cupcake kental tutup permukaannya dengan plastik wrap. Isian mochi diletakkan di atasnya dan ditutup menggunakan plastik wrap dan dimasukkan ke dalam freezer. Siapkan tepung maizena dan sangrai selama kurang lebih 5 menit dengan menggunakan api sedang. Adonan mochi yang telah dibentuk tadi kemudian dikukus selama kurang lebih 15 menit atau hingga adonan mengental. Setelah itu, haluskan adonan mochi dengan menggunakan garpu atau kita dapat mengulanginya dengan menggunakan tangan. Lalu kita dapat menaburkan maizena pada permukaan tempat kerja kita paling jauh. Setelah kita taburkan tepung maizena, letakkan adonan mochi tadi setelah kita diamkan di atasnya. Kemudian kita uleni hingga rata. Lalu kita roll adonan mochi hingga didapatkan ketebalan yang kita inginkan. Kemudian dapat kita cetak. Adonan yang telah dicetak kemudian diisi dengan isi yang telah dibuat tadi.
Ya, itu dia video pembuatan mochi ice cream ya. Apakah semuanya jadi lapar melihat video itu? Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya. Setelah belajar tentang mochi, kita mau belajar tentang makanan Italia yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk teman-teman semua, yaitu spaghetti. Tapi kali ini bukan sembarang spaghetti loh yang mau ditampilkan, karena spagettinya bukan dari tepung terigu, teman-teman, tapi dari buah. Ya, jadi mungkin bisa bantu saya untuk menampilkan videonya. Kita lihat dulu video yang telah dibuat oleh teman-teman NTK dari FTP. Mereka membuat spaghetti buah fruit spaghetti juga di lab NTK.
video tentang spaghetti buah atau fruit spaghetti ya. Selain itu tadi juga di akhir video di foto ya, karena cantik tampilannya, memang warna-warni dan instagramable gitu. Oke, sekarang kita mungkin kembali lagi ke Bu Rika. Sebetulnya ilmu di balik itu tuh apa sih, Bu? Jadi mungkin bisa diceritakan di sini, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Mai. Iya, tadi judulnya kan fruit spaghetti ya. Fruit, saya buah, semua kita tahu semuanya itu buah. Maksudnya tahu buah itu seperti apa. Lalu spaghetti, kita juga sering mengkonsumsi spaghetti dan spaghetti sudah sangat familiar di Indonesia. Tetapi kalau kemudian ada dua kata yang digabungkan yang sebenarnya sesuatu yang kalau melihat definisinya itu sangat berbeda, lalu kita satukan. Nah, sebenarnya lalu apa? Kita bayangkan, apakah spaghetti dari buah, ataukah buah rasa spaghetti, atau spaghetti topping buah, atau spaghetti campur buah. Kalau kita mendengar dua nama itu ya, dua kata itu kita gabungkan, ini akan menjadi banyak pertanyaan. Tetapi sebenarnya teman-teman tadi kalau melihat cara membuatnya, itu sebenarnya secara sederhana, kan itu adalah apa? Puding buah ya, dicampur agar-agar yang tepung agar-agar yang biasa kita beli. Kalau adik-adik semua, teman-teman di sini semua membuat puding dari agar-agar. Merek Swallow ini sudah sangat terkenal sejak saya SD. Merek ini ya, itu sudah terkenal kalau untuk membuat agar-agar. Lalu ditambah tadi dengan buah mangga, di blender, dicampurkan, lalu dicetak. Tetapi cetakannya yang berbeda. Ya. Nah, tetapi sebenarnya kita ingin membuat apa? Kita ingin mentransformasi dari spaghetti yang kita lihat di sebelah kanan bawah ini dengan yang di atas garis besar ini bentuknya hampir mirip ya. Warna kuningnya sama, hanya lebih cerah kuningnya. Lalu di atasnya juga nampak seperti topping yang ada di spaghetti yang di bawah ini. Tetapi ini bentuknya yang sama, tetapi rasanya yang berbeda. Nah, transformasi seperti ini secara fisik, secara kimia, dan juga menjadi kita melihat teknik yang berbeda, ini yang disebut sebagai molekular gastronomi. Jadi gastronomi molekuler ini adalah subdisiplin ilmu makanan yang berfokus pada intinya merubah atau memindahkan atau mentransformasi fisik dan kimia dari bahan yang terjadi selama memasak. Nah, di sini yang lebih ingin ditonjolkan adalah sebenarnya aspek sosial, artistik, dan teknik. Artinya apa aspek sosial ini? Dengan merubah puding buah yang biasa menjadi bentuk seperti spaghetti dan kemudian juga diberikan topping yang sama seperti spaghetti, seakan-akan kita makan spaghetti tetapi rasanya berbeda. Itu juga secara ekonomi, secara bisnis itu akan meningkatkan segmen pasarnya. Kemudian juga akan membuat makanan ini menjadi punya sensasi yang berbeda. Dan teman-teman semua, makanan itu kan sebenarnya ada fungsi sosial. Kita bisa menikmati secara dengan bahagia bersama dengan teman-teman yang lain kalau kita makan bersama. Tetapi dengan bentuk yang sesuatu yang mempunyai sensasi, apa ya namanya, sesuatu yang wow begitu ya, ini akan menjadi perbincangan, akan menjadi diskusi atau bukan diskusi ya, ngobrol-ngobrol yang berfokus pada makanan yang kita nikmati. Lalu di sini juga mengedepankan atau mengeksplorasi artistiknya. Jadi wah, bisa ya membuat puding buah tetapi bentuknya spaghetti, seperti spaghetti. Lalu tekniknya itu yang dikembangkan. Tekniknya seperti apa?
dengan cara dimasukkan ke dalam spek yang ditemukan atau disambungkan dengan selang, gitu ya, sehingga itu bisa dimasukkan ke situ. Tetapi di sini teman-teman ada yang perlu kita ketahui. Lalu mau membentuk bentuk seperti itu dari apa yang bisa digunakan untuk membuat spaghetti atau membuat puding dengan bentuk seperti spaghetti yang panjang? Karena kalau kita membuat spaghetti, membuat puding biasa kan biasanya cetakan puding itu sudah ya secara konvensional itu kan cetakan puding yang ada bentuk bunga, bentuk kotak dan sebagainya itu sesuatu yang biasa. Tetapi di sini ingin menampilkan mengeksplorasi art dari puding itu dengan cara menggunakan teknik yang berbeda. Tetapi bahannya tetap sama. Kita tahu agar-agar ini teman-teman dibuatnya dari apa? Dari rumput laut. Kalau kita tanya pada orang lain biasanya rumput laut. Tetapi rumput laut ini banyak jenisnya, ya. Khusus agar-agar ini dari Gelidium dan Gracilaria. Nah, cara ekstraksinya bisa dipelajari. Ini bisa tolong cara ekstraksinya. Ekstraksinya sebenarnya dengan mengkondisikan larutan pH, jadi merubah pH asam basa seperti itu, sehingga sampai kemudian keluar cairannya. Dan karena Gelidium dan Gracilaria ini mengandung hidrokoloid yang sifatnya polimer polisakarida, termasuk golongan polisakarida ini, tetapi yang mempunyai sifat membentuk gel atau mempunyai gelling agent seperti itu, ya. Nah, kalau ini bahannya yang berbeda, Gelidium atau Gracilaria ini, cara ekstraksinya berbeda. Karena Gelidium ini mempunyai pigmen merah yang sangat kuat, maka dia ketika mengekstraksi harus dihilangkan pigmennya dulu dengan menggunakan Na2CO3. Sementara kalau Gracilaria tidak perlu, tetapi langsung dipanaskan dengan menggunakan NaOH. Dengan nanti akan menunjukkan pH tertentu. Nah, kemudian selanjutnya ketika diekstraksi, setelah keluar semua cairannya dari Gelidium dan Gracilaria ini, lalu disaring atau digunakan metode filtrasi. Nah, kemudian setelah difiltrasi ini, kemudian akan mengental sehingga itu di situ akan terjadi proses gelation, akan membentuk gel karena sangat kental. Biasanya juga menggunakan saringan yang bertahap, jadi besar lalu kecil sampai pada akhirnya cairan dari kedua rumput laut ini bisa keluar semua. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan, kalau untuk ada dua metode yang bisa dilakukan, misalnya dengan menggunakan freezing dulu, lalu di thawing, inapnya dibekukan, kemudian diencerkan kembali atau dikeluarkan dari freezing, dilanjutkan dengan freezing dialysis. Dan kalau yang metode satunya langsung freezing, maka kemudian akan keluar cairannya yang disebut di sana ada proses dialysis. Nah, cairan-cairannya itu yang sudah pada akhirnya bersih semua, menjadi cairan yang putih, bersih, bening begitu, dan kental, lalu ada proses pengeringan. Kemudian setelah kering, bentuknya biasanya tidak langsung pudar, bentuknya bentuk lempengan-lempengan begitu, lalu dilanjutkan dengan proses penggilingan atau giling, dan jadilah agar. Nah, agar ini mempunyai sifat gelling, ya, gelling agent seperti yang kita tahu masuk di dalam bungkus agar-agar ini. Jadi setelah agar sudah jadi serbuk, maka itu sudah bisa dipasarkan dan kita pakai sebagai bahan untuk membuat puding, ya, tetapi dengan bentuk seperti spaghetti ditambah dengan buah, karena biasanya puding juga ditambah dengan buah karena lebih enak makan puding dengan rasa buah begitu. Maka ini bisa digunakan untuk bervariasi bentuk menjadi bentuk seperti spaghetti yang panjang dan bulat seperti itu. Nah, di sini teman-teman semua, agar ini secara kimia terdiri dari dua kelompok polisakarida
yaitu agarus dan agaropektin, ya. Dan kalau mau digabungkan ini bisa merupakan backbone galaktan seperti itu. Dan ini merupakan polimer yang berulangnya berdua-dua, itu galaktosa dan anhidrogalactopyranosa. Berdua lalu diulang lagi menjadi suatu polimer, ya. Nah, agaropektin sendiri ini adalah suatu campuran hidrogen molekul yang lebih kecil yang terjadi dalam jumlah yang lebih rendah dan terdiri dari unit yang bolak-balik D-galaktosa dan L-galaktosa. Dan ini akan dimodifikasi dengan sifat asam seperti sulfat dan pirufat. Ini nanti secara kimiawi Anda bisa pelajari di kimia pangan, tidak salah. Atau kalau misalkan tidak di kimia pangan, nanti ada di mata kuliah teknologi hasil laut. Nah, lalu yang terpenting lagi, agar itu mempunyai sifat thermoreversible. Dia akan setelah dimasak tadi dengan air dan panas, dia kemudian akan memadat jika didinginkan pada suhu 32 sampai 40 derajat Celcius. Tetapi karena sifatnya thermoreversible, dia bisa dipanaskan dan bentuknya menjadi meleleh kembali atau bentuknya menjadi cair kembali. Ini bedanya dengan kalau kita membuat puding dari karagenan atau alginan, ya. Tetapi yang sering digunakan untuk membuat puding dalam produk komersial adalah agar-agar dan karagenan, karena agar-agar lebih murah harganya karena sifatnya thermoreversible. Nah, sifat thermoreversible ini bisa dikatakan sesuatu yang tidak establis, karena jika suhunya berubah maka dia akan merubah secara fisik, sehingga akan menjadi lebih cair atau lebih lembek dan kemudian akan memadat kembali. Dan sifat yang bisa bolak-balik di sini ini kadangkala menjadi suatu produk yang kualitasnya kurang baik secara industri. Tapi kalau misalkan di rumah ya tidak masalah karena akan segera habis pudingnya dimakan. Ini saya kira tadi sudah saya sampaikan sebenarnya beberapa. Agar sendiri itu ya tidak larut di dalam air dingin, dia akan menjadi meleleh kembali pada suhu di atas 85, tapi juga dia tidak akan mencair atau lebih memadat di bawah suhu 85. Jadi tadi ketika membuat spaghetti agar-agar yang tadi sudah direbus, diberi blender dari buah, lalu dimasukkan ke dalam selang. Selangnya ini perlu dimasukkan ke dalam air supaya lebih cepat memadat, ya, lebih cepat membentuk tekstur yang lebih solid, tetapi tidak padat sangat batu karena dia tetap akan mempunyai karakteristik yang lembut dan tetap ada airnya. Nah, manfaat dari agar sebenarnya bukan hanya untuk puding, tetapi di dalam industri bisa digunakan untuk bahan stabil atau pengemulsi, dan banyak juga digunakan untuk produk-produk konveksioneri atau permen. Saya tidak tahu nanti yang membuat permen apakah juga menggunakan agar-agar, tapi mungkin Bu Laksmi akan bisa menjelaskan lebih lanjut kalau permen dengan ditambah agar-agar. Dan selanjutnya agar juga bisa digunakan untuk produk-produk atau industri farmasi, kosmetik, dan sebagainya. Tetapi agar ini adalah tetap edible atau tetap aman dikonsumsi. Nah, sumber dari agar itu hanya ada 2 rumput laut, yaitu jenis Gracillia dan Gelidium. Jadi tidak sembarang rumput laut bisa digunakan untuk mengekstraksi mengeluarkan agar-agar. Begitu saya kira yang untuk agar-agar, yang untuk membuat fruit spaghetti. Jadi itu sepertinya puding buah bentuk spaghetti, ya, tetapi namanya keren, fruit spaghetti. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk pemaparannya, Bu Rika. Wah, ini asik banget ya. Saya pribadi belum pernah coba kasih spaghetti buah. Ngelihatnya dari foto aja atau video aja. Entah teman-teman di sini seperti apa pengalamannya. Jangan-jangan sudah ada nih yang pernah makan spaghetti buah ya. Tapi yang pasti ini bisa dipelajari, dan kalau misalnya terutama untuk camaba ya, atau yang ada yang masih SMA di sini, itu yang akan
biasanya kita pelajari kalau di teknologi pangan gitu. Jadi ya segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pangan, teknologinya itu memang menarik sekali. Baik, sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Jadi ada Bu Laksmi, saya mau tes dulu apakah Bu Laksmi sudah masuk suaranya? Kelihatannya belum ya Bu Laksmi. Tadi sambil saya menunggu lihat Bu Laksmi. Oh sudah. Ya, mungkin kita lebih baik sekarang lihat video topik berikutnya dulu aja ya. Jadi untuk selanjutnya ada pertanyaan tentang tepung maizena. Oh, ini sudah. Mau jawab mulai? Oke, nanti saja. Nanti saja ya Bu, di akhir acara saja. Jadi topik berikutnya adalah tentang chewy candy. Ini adalah topik terakhir dan video terakhir, jadi mungkin teman-teman bisa lihat dulu bagaimana proses pembuatannya. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasannya. Silakan. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan chewy candy adalah corn syrup, maizena, dan gula pasir, air, minyak, dan garam, brisamin, dan brisa strawberry. Lalu juga digunakan beberapa alat yang mendukung pembuatan chewy candy. Masukkan air, gula, corn syrup, garam, maizena, dan minyak ke dalam panci. Aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata. Masak menggunakan api sedang dan jangan diaduk. Tunggu larutan gula hingga 125 derajat Celcius. Bagi larutan gula menjadi 2 tempat dan diberi perisa dan warna. Lalu permen dimasukkan ke dalam air silikon yang telah diolesi. Didiamkan beberapa saat hingga tidak terlalu panas. Kemudian permen dikeluarkan dari cetakan dan ditarik-tarik hingga berwarna lebih muda di metalik. Proses ini disebut proses cooling, di mana udara akan masuk dan tertangkap pada setiap lipatan adonan, sehingga permen kafe yang dihasilkan tidak nempel. Setelah itu potong permen dengan ukuran yang kita inginkan. Terakhir, permen dikemas menggunakan kertas baking. Dan sudah jadi permen chewy candy. Oke, itu adalah video pembuatan chewy candy, gitu ya. Ini saya tadi coba panggil Bu Laksmi, tapi sepertinya ada masalah ya, ada gangguan teknis nih teman-teman. Jadi mungkin saya masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Mungkin Bu Rika bisa bergabung kembali. Kita tanya jawab dulu aja ya, Bu Rika. Oke, tadi kan Bu Rika juga sudah ada baca ya satu pertanyaan. Ini saya lihat tadi ada yang menulis di chat. Ada Erik Kristanto, selamat pagi, sehat selalu, tetap semangat ya. Halo juga, apa kabar? Ini angkatan 2020 ya berarti ya, mahasiswa baru ini. Lalu ada juga Bu Linda tadi bergabung, ada Pak Probo, pesan baksonya yang pas banget. Baik, ada pertanyaan dari Buni. Mohon dijelaskan tentang fungsi maizena, bisakah diganti dengan
menggunakan tepung terigu. Ini kelihatannya untuk materi mochi ya, Bu? Ya, baik. Terima kasih, Bu Nik. Untuk pembuatan mochi ini tidak bisa diganti dengan tepung terigu karena akan berpengaruh terhadap ulenannya ini, kelengketannya ini. Jadi akan mengganggu kelengketannya kalau diganti dengan tepung terigu. Sementara mochi ini prinsipnya bebas gluten. Sedangkan karena tepung terigu ini ada glutennya, jadi akan mengganggu proses pembentukan tekstur. Karena tepung terigu kalau kena air ini juga akan menjadi gluten dan akan menjadi bentuk sendiri, adonan sendiri, dough sendiri dengan karakteristik yang berbeda, dan ini akan mengganggu pada kemulusan dari mochi itu sendiri. Kemudian ya itu yang fungsinya, kalau fungsinya ada di dalam pembentukan ini adalah sedikit mengurangi amilopektin yang ada di ketan, dan maizena ini dia sama-sama pati. Sementara kalau yang tadi tepung terigu itu bukan patnya ya, jadi mengganggu kelenturan dari si tepung adonan. Halo. Ya, halo Bu Laksmi, selamat datang, sudah bisa masuk. Ini Bu Laksmi mau presentasi, mau diselingi presentasi, sementara saya menjawab Bu Nik itu dulu fungsinya. Gitu, oke, silahkan. Baik, silahkan Bu Laksmi. Terima kasih ya Bu Rika. Jadi kita sudah menjawab satu pertanyaan. Mungkin kalau ini Bu Laksmi paling tidak bisa masuk suaranya supaya kita belajar tentang chewy candy. Halo, cek Bu Laksmi. Apa Bu Laksmi bisa dengar? Ya, halo Bu. Wah, kayaknya sulit ya. Bisa masuk ya, hilang lagi. Oke, mungkin kita lanjut lagi dulu ya, Bu Rika. Ini ada Bu Laksmi sudah muncul. Ayo Bu Laksmi. Halo. Sudah dengar. Oke, sambil menunggu. Halo. Ke bagian Q&A-nya. Halo. Ya, halo Bu Laksmi. Halo. Bisa dengar saya? Halo. Ya, halo Bu Laksmi. Oke, saya sambil lanjut. Ini Halo. ada satu pertanyaan. Tapi aku nggak bisa dengar suara orang lain nih. Masih ada gangguan Bu Rika. Iya, Bu Laksmi pindah tempat dulu. Sinyalnya keluar dulu mungkin, Bu. Ya, mungkin lanjutkan satu pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Rafelinta Daratlinta. Selamat sore, saya Rafelinta dari Biologi UGM. Ini mau bertanya kepada Bu Rika mengenai molekuler gastronomi gitu. Kalau suatu fortifikan yang memiliki dampak terhadap kesehatan
kesehatan, misalnya beberapa metabolit sekunder, apakah dimungkinkan dapat ditambahkan kepada makanan tersebut? Kemudian caranya bagaimana supaya fortifikan itu tidak mempengaruhi cita rasa makanan aslinya? Gitu. Apakah mungkin di molekuler gastronomi itu ada fortifikasi ya Bu? Lalu apa dampaknya ke protein mungkin gitu ya maksudnya? Nah, ini Mbak siapa tadi namanya? Rafelinta. Oke, Mbak Rafelinta. Ini nanti masuk S2 saja ya setelah ini. Masuk nanti jadinya bisa belajar teknologi pangan. Gini, fortifikasi itu artinya kan sesuatu yang ditambahkan ke dalam suatu produk pangan gitu ya. Dan prinsipnya kalau produk pangan, fortifikasi ini yang ditambahkan harus aman dikonsumsi, aman bagi kesehatan. Begitu. Dan tentu saja pastinya sifatnya edible. Fortifikasi yang tidak edible mungkin kalau dari orang biologi, karena metabolit sekunder semua bisa merupakan fortifikasi, tapi untuk produk yang macam-macam begitu ya. Tapi istilah fortifikasi memang khususnya untuk bidang pangan. Nah, metabolit sekunder sendiri juga kan banyak jenisnya ya. Metabolit sekunder itu ada antibakteri, juga metabolit sekunder. Terus anti yang lain-lain, apa ya? Kalau bakteri mengeluarkan metabolit sekunder itu pada saat dia mengalami fase decline, fase mau turun, mau fase kematian. Lalu kalau tanaman dia mengeluarkan metabolit sekunder kalau mengalami stres. Sepanjang itu aman dan bisa dikonsumsi, lalu bisa merubah rasa atau tidak, itu sebenarnya tergantung dari produk makanan yang akan kita buat dan juga dari metabolit sekunder itu sendiri. Kalau rasanya nanti akan berpengaruh, ya pasti akan mempengaruhi rasa produk makan pada akhirnya gitu ya. Nah, tetapi metabolit sekunder ini juga ada yang alami seperti pigmen. Pigmen ini metabolit sekunder bukannya bisa jadi sebagai metabolit sekunder kalau dia mengeluarkan sesuatu yang pada saat tepat atau pada saat stres bagi tumbuhan dia akan mengeluarkan sesuatu yang sifatnya berwarna. Seperti jamur kapang itu kalau di dalam mikro ketika dia mengalami nutrisinya, substratnya sudah habis, maka dia akan mengeluarkan warna di bagian bawah tabung kulturnya. Nah, itu juga sebenarnya juga metabolit sekunder. Tetapi metabolit sekunder ini tidak semua bisa diterapkan pada makanan. Sebenarnya kalau yang tadi Mbak Raffi tadi menanyakan mengenai di dalam gastronomi molekuler, gastronomi molekuler itu intinya kan ingin mentransformasi fisik dan kimia bahan selama memasak. Nah, itu selama bahan fortifikasi ini aman, ya bisa saja ditambahkan tergantung teknik yang akan diterapkan. Karena teknik molekuler gastronomi ini banyak sekali. Kalau tadi itu hanya membuat agar dilarutkan, dipanaskan, masuk ke spet yang berselang, itu hanya sebenarnya merubah bentuk. Itu rasanya tidak berubah. Tetapi ada juga yang membuat substansi rasa yang berubah. Misalnya menjadi produk yang effervescent. Itu rasanya sedikit berubah. Ada yang kemudian harus diintroduce dengan karbon, seperti menjadi carbonated fruits misalnya seperti itu. Nah, itu juga akan berubah. Nah, semua fortifikasi pada prinsipnya bisa ditambahkan sesuai dengan tujuan akhir akan membentuk dan rasa seperti apa dari produk ini. Begitu Mbak Raffi. Jadi saya kira memang tidak semua metabolit sekunder yang aman dikonsumsi, dan tentu saja sebenarnya kalau rasa itu terlalu mempengaruhi produk akhir, nah itu memang sangat dihindari, karena
rasa yang dimunculkan di dalam produk gastronomi molekuler itu sudah direncanakan, artinya sudah disetting ingin memberikan rasa sesuatu begitu ya. Nah, tapi kaitannya sama kesehatan menarik. Rasa-rasanya semua makanan itu pada ujungnya memang harus menyehatkan. Tetapi apa iya ya makanan itu nanti tidak semua makanan memang apa harus sehat, pengennya sehat menyehatkan kita, tetapi tidak seperti obat begitu ya, bukan seperti obat karena tidak ada dosis dan kita menikmati makanan harus bahagia, dan gastronomi molekuler itu tujuannya menimbulkan sensasi yang wow, yang membahagiakan, yang beda dengan suatu produk yang memang disetting mempunyai efek kesehatan begitu Mbak Raffi, begitu Bu Mai. Oke, ya semoga cukup jelas ya. Ya Mbak Raffi bilang terima kasih untuk jawaban diberikan. Saya jadi ingat ini Bu tentang fortifikasi sih, bukan metabolit sekundernya ya. Beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin sudah 1 dekade yang lalu, ada usaha untuk memfortifikasi beras dengan zat besi. Itu mungkin kalau ada yang ingat di sini atau mungkin masih kecil waktu itu ya. Jadi itu adalah salah satu produk fortifikasi yang agak kurang berhasil sih, karena memang pada akhirnya besi itu mempengaruhi warna rasa juga dari beras. Tapi contoh fortifikasi lain yang tidak mengganggu karakteristik produk tersebut, garam beriodium sih ya misalnya. Yaitu kalau bicara soal fortifikasi. Hore bulan sudah masuk akhirnya. Halo Bu Laksmi, bisa dengar suara saya? Bisa. Ya, oke. Baik, berarti karena Bu Laksmi sudah masuk nih, Bu Laksmi, tadi kami sudah pasang video tentang pembuatan chewy candy. Nah, tapi kami ingin tahu nih, ilmu di balik chewy candy itu seperti apa Bu Laksmi? Mungkin bisa diceritakan. Ini saya pakai HP sih, jadi nggak bisa share. Apa dulu? Ya. Oke, saya ceritakan singkat saja ya. Jadi kalau pembuatan chewy candy itu kan permen itu sebenarnya ada dibagi menjadi 2 macam ya berdasarkan suhu akhir pembuatannya. Nah, pada chewy candy ini pada proses pemasakan gula dan glukos itu dimasak sampai suhu 116 sampai 128 derajat Celcius. Nah, itu maka disebut low candy kan tergolong low boil candy ya. Jadi suhunya berbeda dengan kalau hard candy bisa sampai 150 derajat Celcius. Jadi nanti kalau chewy candy karena dimasak pada suhu 116 sampai 128 itu nanti teksturnya lunak ya, lunak teksturnya. Kenapa lunak teksturnya? Karena dia mengandung air dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu antara 4 sampai 10%. Jadi tergantung dari suhu akhir pemasakannya. Chewy candy itu sendiri itu dikenal dengan nama ya macam-macam sih, ada toffee, taffy, karamel gitu. Nah, tadi di video kan ada bahan-bahan untuk membuatnya ya. Jadi ada gula pasir, ada glukos dan lain-lain. Nah, kalau gula pasir itu berperan sebagai pengisi ya, sebagai filler dalam pembuatan chewy candy. Ya, jadi sebagai pengisi nanti kalau kita membuat bagaimana kalau misalnya mau bikin permen ya chewy candy yang sugar free bisa ya, jadi fillernya diganti ya, misalnya dengan maltitol ya, dengan maltitol bisa kita ganti, gulanya kita ganti, gula glukosnya kita ganti. Nah, kemudian yang bahan kedua yang utama itu adalah glukos ya. Jadi glukos itu dalam pembuatan chewy candy, glukos itu kan macam-macam tuh, DE-nya ada ekvivalennya. Nah, kalau dalam pembuatan chewy candy kita pakai glukos yang DE-nya 35 ya. DE-nya 35 yang dipakai. Nah, kemudian mengapa ya kita harus memakai gula dan glukos ya dalam pembuatannya? Karena apa? Karena kalau gula itu kan dimasak sampai suhu 128 ya, maksimal 128.
Nah, ini kalau dimasak kan dilakukan di air, kemudian dimasak. Oh ya, untuk pelarutan ya, air dan gula ya. Jadi untuk melarutkan gula itu dibutuhkan air. Berapa airnya? Itu ada rumusnya. Ya, ada rumusnya ya, dari sekalian. Nah, rumusnya bagaimana? Jadi sepertiga dari gula. Jadi air sepertiga dari gula. Nah, misalnya kalau gulanya itu adalah 300 gram di dalam formula, airnya itu maksimal itu adalah 100 gram ya, gitu. Ini dia melarutkan gula. Nah, gula itu harus terlarut sempurna. Terlarut sempurna, karena bila tidak sempurna terlarutnya, maka akan timbul rekristalisasi. Jadi permennya itu berasa kasar, kasar di lidah, kan tidak dikendaki ya. Nah, kemudian glukos ya, glukos itu, nah tujuannya apa? Penambahan glukos di dalam larutan gula yang dimasak itu. Nah, kalau gula dimasak sendiri tanpa glukos nanti akan timbul kristal, terjadi rekristalisasi sukrosanya. Nah, maka ditambahkan glukos supaya apa? Tidak terjadi rekristalisasinya bisa dikontrol ya, supaya tidak akan timbul kristal-kristal gula. Nah, selain itu, glukos itu memberikan apa? Viskositas pada masa kembang gula. Nah, kalau viskos sehingga dia lebih mudah untuk diolah itu. Nah, kemudian berapa jumlahnya ya, perbandingan gula dan glukosnya berapa. Nah, ini gulanya misalnya 1 ya, 100, glukosnya adalah berapa? 125. Jadi glukosnya itu lebih banyak dibandingkan gula. Nah, bisa juga rasio gula glukosnya itu ditingkatkan sampai 1:1,5. Jadi misalnya gulanya itu 100, glukosnya adalah 150. Kemudian ada ini apa? Tadi kan ada ditambahkan tadi maizena ya, ditambahkan tepung maizena ya. Nah, tepung maizena itu gunanya untuk apa? Tepung maizena itu gunanya untuk ini nih. Nah, tepung maizena itu atau cornstarch itu penambahnya guna untuk memberikan tekstur yang smooth ya, yang halus ya, jadi tidak keras gitu. Nah, kemudian dalam pembuatan topi tadi kan ada tahap tarik-tarik kan, ditarik-tarik sampai ulur atau sering disebut dengan nama dipuling ya, ditarik. Jadi kita memasukkan udara ke dalam masa kembang gula. Nah, pada tahap puling ini ya, suhu kembang gula itu turun ya. Tadi kan dimasak sampai 128 derajat Celcius, lalu turun suhunya. Nah, pada saat cooling ya, jadi ini didinginkan, kemudian ditarik-tarik dengan tangan ataupun dengan alat itu. Nah, tadi kan ada alatnya ya, ditarik-tarik dengan tangan ya. Nah, itu suhunya turun dari 90 menjadi 60 ya, 90 menjadi 60. Nah, pada saat penarikan itu ya, kita tambahkan flavor ya, kita tambahkan asam gitu. Nah, dengan proses cooling ini akan membuat warna topinya itu menjadi lebih terang dan lebih chewy ya, lebih terang dan lebih chewy, sehingga pada saat dia lebih chewy itu, sehingga dia pada saat dipotong atau digigit itu tidak membuat tidak lengket begitu. Nah, proses cooling itu berapa lama? Ya, proses cooling kira-kira ya sekitar 10 menit ya, ditarik sekitar 10 menit. Nah, cukup coolingnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan dipotong bentuk atau dipotong lalu dibungkus ya, Tuh. Nah, kemudian
kemudian tadi ada tadi ditambah ini tadi kan kalau diingat yang dalam pembuatan permen ya, baik hard candy maupun low candy. Nah ini pada saat kita membuat melarutkan gula glukos ya, harus diingat tidak boleh diaduk terus ya, tidak boleh diaduk kan timbulnya kristal gulanya kan kristal sehingga nanti ya rusak permennya, dituling lagi gitu. Nah lalu tadi prosesnya apa aja udah ya kayak gitu. Nah kemudian ini, dalam pembuatan permen ya, chewy candy tadi ya. Nah ini kan ditambahkan flavor. Berapa banyak sih jumlah flavornya? Nah tergantung dari kepekatan flavornya. Biasanya itu antara sekitar 0,1 sampai 0,3% flavornya. Jadi kita tambahkan flavor antara 0,1 sampai 0,3%, atau sekitar 1 gram sampai 3 gram per kilo kembang gula. Gitu. Asamnya berapa ya? Tergantung dari flavor yang kita inginkan. Misalnya ya kita tambahkan rasa jeruk misalnya ya, kita tambahkan ya sekitar 0,1%. 0,1% kita tambahkan asam. Asamnya asam apa? Nah, asamnya bisa asam sitrat atau asam malat gitu, yang kita masukkan ke dalam masa kembang gula ya pada saat cooling ya, jadi ditambahkan pada saat cooling. Kayaknya demikian booming penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Laksmi. Jadi tadi punya video saja, tapi ada penjelasan di balik layar gitu ya oleh Bu Laksmi. Monggo sih kalau misalnya ada yang mau bertanya juga. Cuma yang menarik Bu Laksmi, berarti padahal kalau glukosa sama sukrosa itu kan sama-sama karbohidrat ya, tapi ternyata lalu efeknya tuh beda kalau kita bicara soal candy ya Bu. Ya. Jadi gini, glukosa itu kan kalau dalam kering itu kan dia bentuk kristal gitu kan ya. Terus kalau dia larut ada air ya, misalnya nanti dia akan berkristal. Nah, untuk menghindari molekul-molekul sukrosa itu saling menggabung membentuk kristal, nah itu ditambahkan glukosa. Oke Bu, mantap Bu. Baik, ini juga terima kasih Bu Rika di chat juga sudah menjawab 2 pertanyaan ya yang tadi belum sempat terjawab, tentang apakah tepung tapioka bisa diganti dengan tepung lainnya seperti tepung sagu atau maizena. Sudah dijawab, semoga cukup jelas ya. Jadi pada prinsipnya bisa, tapi memang harus dipertimbangkan rasio atau perbandingan jumlah tepungnya. Kemudian juga ada pertanyaan apakah mochi bisa diisi dengan bahan yang sehat seperti buah? Bisa sekali ya. Jadi isinya sih macam-macam, tapi pada prinsipnya isi sebaiknya tidak mengganggu tekstur kulitnya, makanya isi mochi itu sebaiknya kadar air yang rendah. Ini saya bacakan ulang ya, Bu Rika. Oke, nggak terasa sih ini ternyata sudah 1 jam lebih 14 menit. Jadi mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Bu Rika bisa buka webcamnya juga, jadi bisa kita tutup acara webinar hari ini. Terima kasih sekali kepada Bu Rika dan Bu Laksmi yang sudah menjelaskan ilmu di balik pembuatan makanan atau memasak ini. Jadi untuk teman-teman mahasiswa FTP atau yang bukan TP ya, melalui materi hari ini tuh kita dikuatkan lagi bahwa kalau belajar di teknologi pangan itu memang tidak sekedar pokoknya bisa masak, tapi justru yang menarik adalah
ternyata apa sih yang menyebabkan saat dikasih panas, saat ditambah bahan ini dan itu, kok bisa berubah jadi produk ini. Jadi kita betul-betul belajar sains atau ilmu di baliknya. Termasuk juga kalau kalian misalnya ada yang anak MTK atau akan masuk ke program MTK, kalian pun juga belajar tentang nutrisinya, ada perubahan nutrisi apa sih setelah makanan dimasak, atau makanan ini bisa memberikan manfaat kesehatan apa gitu. Lalu pada saat sayur warna hijau mau dimasak dengan garam atau air yang ada tambahan lainnya, nanti warnanya berubah nggak ya? Ya kurang lebih seperti itu sih ya yang akan dipelajari di sini. Dan 3 makanan yang hari ini dibahas itu baru sebagian kecil saja, ada banyak contoh makanan lain yang masih bisa kita pelajari bersama. Gitu. Baik, jadi sekali lagi terima kasih untuk Bu Rika dan Bu Laksmi, juga untuk panitia dan mahasiswa MTK yang sudah kerja keras membuat video yang menarik. Nanti kalau mau lihat video-video tersebut, siapa tahu mau nyoba di rumah, resepnya caranya gimana ya. Nanti subscribe dan lihat YouTube-nya FTP ya. Jadi dicari di sana, akan diunggah sehingga bisa ditonton ulang kalau misalnya tertarik dan ingin mencoba. Baik, sepertinya itu saja. Saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.